Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita beralih kepada pembahasan yang lain daripada biasanya. Dan kali ini, kali pertamanya kami membahas permasalahan ini, dan ini pun permintaan dari netizen. Kita bacakan ya. Bang, bikin konten Palestina yang lagi digempur. Kasihan saudara kita di sana berguguran. Mari kita sama-sama doakan dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kaum muslimin, selama ini kami tidak tertarik untuk membahas konflik yang terjadi di Palestina. Kami lebih senang ketika kita melakukan aksi nyata, yaitu mendoakan mereka dan memberikan bantuan kepada mereka, di mana hal itulah yang pasti mereka butuhkan, ya, yang pasti mereka butuhkan dari kita. Adapun komentar, kemudian apalagi demo-demo di Kedubes Mamarika seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin, sepanjang pemantauan kami itu tidak memberikan dampak yang sangat berarti. Justru doa dan uluran tangan kitalah yang mereka nanti-nantikan sebenarnya. Kecuali apabila nanti ada seruan jihad dari pemerintah kita untuk membantu saudara kita di Palestina, maka insya Allah kami secara pribadi akan sesegera mungkin mendaftarkan diri untuk berangkat ke sana. Kalau hanya komentar, bagi kami itu kurang memberikan manfaat, ya. Bukan tidak bermanfaat, tapi kurang. Apalagi dengan banyaknya asumsi-asumsi publik yang tidak jelas sumbernya. Ada yang mengatakan bahwa kelompok Hamas itu teroris. Ada yang mengatakan bentukan Yahudi. Ada pula yang mengatakan mereka itu para pejuang, para pembela rakyat Palestina. Yang kadang-kadang justru asumsi-asumsi tersebut malah membuat sesama muslim ini saling tegang beradu argumen. Padahal masing-masing yang bersih tegang tersebut sulit untuk membuktikan secara autentik argumen mana yang benar. Jadi kembali lagi, aksi nyata insya Allah itu akan lebih bermakna. Kita mendoakan secara umum kaum muslimin yang ada di sana, kemudian membantu secara umum kaum muslimin yang ada di sana, tanpa memandang mereka itu kelompok mana, aliran apa. Selagi mereka muslim, kita bersaudara. Kita sesama muslim ini bagaikan satu tubuh kaum muslimin. Apabila mereka sakit, mereka kesusahan, maka seyogyanya kita pun memberikan manfaat untuk mereka. Dan kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustazuna Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala di dalam sebuah ceramahnya terkait masalah konflik di Palestina. Kita simak videonya. Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina mereka kaum muslimin, entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina berarti kita membantu ikhwanul muslimin. Saya bilang, mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ini enggak benar, ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan, mereka manusia, bahkan manusia, pokoknya yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta, saya lihat daftar orang-orang ahlus sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bidah. Ya gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah, lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisih akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja nih. Yang kita bantu bahkan orang kafir, saya bilang.
Kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya nggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya, ini manhaj ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka. Jadi kaum muslimin, siapapun mereka, selagi mereka itu muslim, kemudian tertimpa musibah, maka kita bantu. Apakah mereka muslim yang taat, yang ahli maksiat, yang ahlus sunnah, yang ahlul bid'ah, maka kita bantu. Karena mereka masih muslim. Kemudian masalah dakwah, ketika berdakwah, maka itu berbeda porsi lagi. Kalau di dalam dakwah, kita tetap sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat, tetap kita sampaikan. Akan tetapi tidak kemudian kita mentang-mentang manhajnya tidak sama, kemudian ketika mereka ditimpa musibah, kita tidak membantu. Ya, kita mengkotak-kotakkan. Yang semanhaj kita bantu, yang tidak semanhaj tidak kita bantu. Ya, kita berdoa secara umum untuk kaum muslimin. Itu mereka kena semua kaum muslimin. Apakah mereka pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, pelaku maksiat, mereka ahli ibadah, orang alim, orang jahil. Ketika kita berdoa untuk kaum muslimin secara umum, mereka semuanya mendapatkan manfaat dari doa kita selagi mereka masih muslim. Begitu juga ketika kita berdoa, Allahumma ansur ikhwaninal muslimina fi Filistin. Maka siapapun yang ada di Palestina, selagi dia muslim, maka mereka mendapatkan manfaat doa kita, insya Allah. Begitu juga uluran tangan kita. Tentu untuk seluruh kaum muslimin di sana, tanpa pandang bulu. Dan sekali lagi, kami lebih memilih untuk melakukan aksi nyata yang lebih bermanfaat untuk saudara kita di Palestina. Dan kami tidak ingin berasumsi apapun. Kalau sekiranya para pemerhati channel kami ini setuju untuk kami membuka donasi untuk saudara kita di sana, di mana berita-berita yang ada kita sudah melihat bagaimana kondisi saudara kita di sana, ya tentu sangat membutuhkan doa dan uluran tangan kita. Insya Allah kita akan membukakan donasi tersebut kalau memang dibutuhkan. Dan insya Allah akan kami salurkan melalui lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas yang sangat dipercaya di bidang ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.